Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Namorinda. Hai, kali ini yang ingin saya sharingkan adalah pengalaman saya terjun di dunia politik. Nah, sebenarnya sebelum masuk parpol, dari kecil saya sudah suka organisasi. Saya ikut pramuka dari siaga, penggalang, penegak. Bahkan saya juga pernah menjadi sekretaris cabang di Dewan Kerja Cabang Lampung Tengah saat itu bersama Mas Sugi Narwanto. Tapi waktu itu belum ada kesadaran politik sampai kemudian saya kuliah di ASMBL dan berjumpa dengan banyak teman-teman yang bergabung dengan reformasi mahasiswa 98. Meskipun saya sudah menyadari bahwa generasi muda adalah penentu nasib bangsa, tapi waktu itu saya belum bergabung dengan partai politik manapun, meskipun teman-teman saya waktu itu sudah banyak yang jadi anggota dewan. Beberapa teman saya sudah jadi anggota dewan. Karena waktu itu ibu saya bilang, sebagai perempuan yang masih muda, ibu ingin saya menikmati masa muda saya sebagaimana masa muda perempuan lainnya. Sehingga waktu itu saya bekerja di sebuah bank, hingga kemudian saya pindah ke sebuah perusahaan yang mempertemukan saya dengan beberapa orang yang memberikan banyak warna dalam kehidupan dan brand saya waktu itu. Salah satunya adalah Babe Herman, kemudian juga ada Pak Agus Wahyudi, ada Bang Aca, Jawa Pos, kemudian ada banyak para pemimpin perusahaan di Lampung yang kemudian memberikan saya kesadaran bahwa jika kita melihat suatu masalah, kita harus ada di dalam masalah itu untuk menyelesaikannya. Berteriak-teriak dari luar saja itu tidak cukup. Tapi saat itu meskipun kesadaran sudah lebih timbul lagi, saya juga belum bergabung dengan partai politik manapun sampai kemudian saya menikah. Seorang sahabat kecil saya, almarhum Dodi, bilang dengan saya, Non, sebagai kamu sekarang pengusaha, tapi kamu tidak akan hidup kalau kamu tidak berorganisasi, karena kamu dari kecil memang aktivis gitu. Dan kemudian saya bergabung dengan PDI Perjuangan. Tapi waktu itu belum bercita-cita untuk jadi anggota dewan sih. Suatu hari ada ibu rekanan usaha saya kena KDRT. Ibu W ini saya bantu, saya dampingi untuk menyelesaikan kasus KDRT-nya. Tapi kemudian suatu hari dia bilang, Yunon, andaikan Yunon hari ini adalah anggota dewan atau orang yang berkuasa, mungkin Yunon dapat lebih membantu saya. Hari itu saya berpikir keras. Ternyata berada di luar tidaklah membuat kita bisa menyelesaikan permasalahan. Kita harus menjadi bagian yang di dalam permasalahan itu sendiri untuk dapat menyelesaikannya. Tahun 2009 saya ditugaskan oleh PDI Perjuangan untuk mencalonkan diri pertama kali, dan kemudian saya menjadi anggota legislatif untuk yang pertama kalinya di 2009 dan kembali ditugaskan oleh parpol untuk menempati kursi sebagai wakil pimpinan di periode pertama itu. Nah, teman-teman muda, itu pengalaman saya dengan latar belakang berjumpa dengan Ibu W. Itu adalah titik balik saya untuk terjun dan kemudian terlibat aktif di dalam masyarakat. Hari ini sebenarnya kita sangat perlu anak-anak muda untuk masuk ke dunia politik. Apa kata Bung Karno? Bung Karno bilang, jika kau beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Betapa hebatnya, dahsyatnya anak muda bagi perkembangan suatu bangsa. Dan ternyata kalau kita lihat, milenial adalah bagian terbesar populasi dari rakyat Indonesia. Tapi masih banyak teman-teman yang berpikir bahwa politik adalah lingkaran setan, kotor, perebutan kekuasaan, yang hari ini begitu dahsyat didengungkan oleh anak-anak muda. Meskipun akhir-akhir ini sudah lebih banyak anak muda yang peduli, tetapi mengingat bahwa regenerasi bangsa ini diperlukan, kita masih perlu, bangsa ini masih memerlukan begitu banyak anak muda, juga perempuan, untuk terjun dalam dunia politik. So, kalau kenapa sih anak muda, apa sih yang membuat anak muda tertarik dengan dunia politik?
Yang pertama adalah kita bisa ikut terlibat, tidak aktif di dalam kebijakan-kebijakan di mana daerah kita tinggal. Kalau itu para pemuda yang jadi kepala desa atau anggota legislatif, maka di wilayah itu dia akan terlibat dalam kebijakan-kebijakan daerah. Anak muda itu memiliki kemampuan medsos yang luar biasa. Satu hashtag saja bisa menjadi isu yang menggelegar dan menguasai pemikiran banyak orang. Bayangkan jika anak muda kemudian bergabung di partai politik dan memberikan isu-isu baik untuk kemajuan negara ini. Politik bukanlah tempat yang menjanjikan uang banyak, karena berapapun uang yang kita terima, sebenarnya ada hak rakyat di dalamnya. Sehingga untuk teman-teman yang mungkin ingin mengaktualisasikan ide, harapan, hope bagaimana daerahnya atau negara ini bergerak, teman-teman bisa mulai bergabung di partai politik. Nah, kenapa penting buat bangsa ini merekrut anak muda untuk lebih banyak masuk ke politik? Yang pertama, anak muda adalah generasi penerus. Regenerasi yang tua-tua, yang sudah turun produktivitasnya, dapat digantikan dengan anak-anak muda yang berpikiran open mind, ya anak-anak muda yang memiliki kemampuan daya saing yang lebih tinggi, lebih produktif. Yang kedua, memutus oligarki. Ketika banyak kita tidak hanya yang muda, tapi saya juga yang sudah seusia saya mengatakan, kenapa itu istrinya nyalon? Kenapa setelah dia anaknya? Tapi ternyata kita sendiri tidak pernah bergerak untuk menggantikan mereka semua. Memutus oligarki hanya dapat dilakukan jika persaingan dalam politik ini lebih banyak. Artinya lebih banyak anak muda yang bergabung dalam dunia politik sehingga pilihan rakyat menjadi lebih banyak. Nah, yang ketiga adalah anak muda itu produktif dan wawasannya segar, sehingga ketika kita melihat aduh ini kok deso banget, sudah ketinggalan zaman, out of date, nggak sesuai dengan mau kita sebagai anak muda yang merupakan populasi terbesar dari bangsa ini, jawabannya bukan sekedar kita teriak-teriak di luar pagar, tetapi mari masuk ke dalam pagar dan kemudian kita menjadi bagian solusi yang memberikan solusinya. Saya mengajak anak-anak muda untuk ayo tertarik dengan politik sebagaimana Erdogan bilang, jika orang baik tidak terjun ke politik, maka para penjahatlah yang akan mengisinya. Nah, jika kita merasa bahwa ada yang salah di daerah kita atau di negeri ini, maka kita harus terlibat dengan bergabung di dalamnya. Untuk anak-anak muda, dari mana mulainya? Maka mulailah untuk kalau belum berorganisasi, pilihlah organisasi kemasyarakatan sehingga kita memiliki peluang untuk berinteraksi dengan masyarakat, memberikan kebermanfaatan diri kita seoptimal mungkin kepada masyarakat. Dan yang paling penting, bergabunglah dengan partai politik. Mungkin kamu bisa mulai baca-baca ADART partai politik dan memilih mana yang paling kamu sukai atau mana yang paling cocok dengan kamu nanti untuk sebagai parpol yang dapat mengadvokasi hal-hal yang kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Nah, selain bergabung dengan parpol, relasi masyarakat, kita semua tahu bahwa politik tanpa uang adalah nonsens, meskipun uang bukan segala-galanya dalam politik. Maka untuk anak muda, mulailah berinvestasi, mulailah menabung, persiapkan diri kalian. Kalau saya menunggu Anda untuk terjun di dunia politik, anak muda Kota Metro, anak muda Lampung, anak muda Indonesia. Ketika kita melihat sesuatu yang salah, maka cara membereskannya adalah terjun ke dalam masalah itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.